Misalnya ada bayi yang menderita gitu, penderitaan bayi yang lahir cacat gitu. Nah, pertanyaan saya kadang ini siapa yang memanifestasikannya gitu? Apakah kemudian dirinya sendiri di masa yang lalu, leluhur, atau kemudian ada batas hukum manifestasi gitu? Bagaimana dalam konteks eh, bayi yang cacat itu, bagaimana TVB melihat hal ini? Kalau dihubungkan dengan ilmu yang ada di Abundant Revolution. Ya, ya, terima kasih Mas Hendra. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah bergabung. Ya Mas Hendra, sehubungan dengan bagaimana bayi yang cacat itu terlahir, apakah ada hubungannya dengan gambaran endapan lapisan emosinya orang tuanya kah, atau itukah ada sesuatu hal yang lain yang bisa dilihat dari sebuah sudut pandang dari Abundant Revolution? Jadi gini Mas Hendra. Kalau Abundant Revolution sendiri, secara data, ini kan sebetulnya rangkuman dari pembelajaran antara aku dan Mas Hendra ya. Mm-mm. Jadi substansi ilmu murninya itu aku rancang, Mas Hendra menyempurnakannya juga gitu. Jadi Abundant Revolution ini perlu teman-teman tahu, judul Abundant Revolution ini diciptakan oleh Feby dan Mas Hendra gitu. Nah, secara bawaan dominan materi Bandan Revolution, aku pribadi, Mas, aku sama sekali belum memahami ada data tentang reinkarnasi, Mas. Mm, Jadi mm, aku mm. belum belum memahami, maksudnya aku nggak ada datanya tentang itu. Iya, iya, Maksudnya iya. aku tidak di dalam kompetensi membicarakan apakah ini karma masa lalu kah, Mm-mm, apakah ini mm. ada cerita lalu kah sehingga anak ini membawa cerita lama. Nah, aku tidak kompeten menceritakan dalam analogi gambaran itu gitu. Mm, mm, mm. Aku hanya memahami gini, di sisi abundant revolution-nya sendiri ya. Jadi kalau kita bicara substansi awal, ini ada energi yang satu, Mas. Mm-mm. Ada energi yang satu, itu dia tidak berawal, tidak berakhir. Entah itu mau disebut sebagai Allah, sebagai Tuhan, whatever apapun itu, sebetulnya nggak bisa juga dikatakan dengan kalimat apapun karena tidak bisa menggambarkan yang sesungguhnya gitu, Mas. Oke. Jadi si energi yang satu ini, dia memercik gitu loh. Dia memercik yang selalu kita bilang di bab satu percikan rohnya gitu. Dia memercik jadi apapun, jadi kita semua, jadi tumbuhan, hewan, everything dari yang satu itu. Jadi ketika kita meninggal atau apapun itu, dia akan balik lagi ke yang satu. Kalau yang aku pahami seperti itu substansinya sehingga aku tidak lagi berpikir bagaimana cerita masa lalu, gimana masa depan, apakah nyangkutkah ataukah masuk lagi ke tubuh lain atau segala macam gitu, Mas. Jadi kalau di data aku pribadi, aku hanya memahami ada energi yang satu memercik jadi kita, lalu selanjutnya kalau kayak kemarin suamiku pulang, ya udah dia kembali ke yang satu gitu. Mm. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang tadi Mas Hendra anak ini? Bagaimana dengan anak yang dilahirkan ada yang cacat dari awal, ada yang buta, ada yang memiliki begitu banyak cerita lah, atau ada yang lahir lalu dia meninggal, atau ada yang lahir dia lumpuh kan banyak ya, banyak Ya. banyak itu semua tuh banyak. Semua yang terjadi, baik anak kecil atau siapapun, itu itu adalah manifestasi dari energi yang satu itu sendiri dalam semua spektrum rasa gitu loh Mas. Mm, mm. Dalam semua warna-warna kehidupan iya seperti itu. Karena sebetulnya kalau kita lihat energi yang satu, substansi intinya tuh sebetulnya yang ada cuma cinta. Kalaupun ada seorang anak lahir dari seorang ibu, dia menjadi anak dari seorang bapak dan ibu. Ketika ada situasi anak itu lahir cacat, yang merasakan rasa itu kan ibu bapaknya kan untuk yang pertama Mm-mm. kali, bener nggak Mas? Mm-mm. Nah itu gambaran dari lapisan endapan emosi si ibu bapak itu gitu. Karena ketika bayi itu lahir tidak sempurna, banyak faktor Mas. Bisa jadi pada saat ibu itu mengandung anak itu, bisa jadi ibu itu stres.
Iya. Bisa jadi ibu itu tuh punya lapisan endapan emosi yang begitu sangat banyak. Atau ada lagi kisah Mas, pada saat ibu itu hamil, ibu itu mau merencanakan menggugurkan anak itu gitu. Sehingga dia minum segala macam obat, akhirnya si anak itu lahir memang tidak tidak sempurna gitu. Tapi apapun apapun kejadiannya, Mas Hendra pernah tahu nggak anak yang cacat atau anak pun yang lahir bisa dikatakan nggak sempurna itu kan nggak sempurna di kacamata kita. Iya. Tapi ada juga yang pada saat dia lahir dan tumbuh masa depannya justru bagus gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah semesta energi yang satu ini, kecerdasan yang maha tanpa batas ini merancang si anak itu gitu. Bisa jadi dalam kacamata kita gambarannya seperti ini karena kan kita cuma segini gitu sudut pandangnya. Tapi rancangan rencana kecerdasan semesta yang maha tinggi belum tentu seperti itu. Bisa jadi dia akan menjadi penolong buat keluarganya dan lain-lain gitu. Jadi kalaupun ada anak terlahir dalam judul spesial, eh, lahirnya dia itu menjadi satu perenungan gitu, menjadi satu tukang pos buat ibu bapaknya untuk merasakan semua spektrum rasa itu, Oke. dan itu menjadi reminder untuk pada akhirnya dia harus duduk menerima dan melarutkan itu semua. Gitu Nah, Mas, sam- perspektif di Bandan Revolusi. sampai sini teh, ini ada yang menarik ya. Ketika kemudian ayah ibunya terus mencoba untuk melakukan eh, tindakan-tindakan yang dengan harapan cacatnya bisa berubah, terus kemudian yang tadinya buta bisa melihat, dan itu menggunakan keilmuan ilmu-ilmu manifestasi misalnya gitu teh. Nah, itu gimana gitu? Apakah kemudian manifestasi itu jika dilakukan dengan teknik yang benar, itu bisa membentuk realita atau hanya bekerja pada area yang sebenarnya dia diizinkan oleh kekuatan yang lebih besar dari kita gitu. Batasan ini saya pikir penting sekali gitu. Gimana, gimana teh? Nah, jadi secara orang tua, just do the best untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak itu, lakukan kalau menurut aku. Lakukan aja. Karena ada takdir juga yang berubah sebetulnya. Anak itu yang tadinya dia mungkin ada speech delay gitu ya. Tapi effort keluarganya besar sekali untuk menumbuhkan percaya diri anaknya. Lalu ibu bapaknya banyak melakukan amal soleh. Aku punya sahabat Mas yang anaknya itu otis gitu, otis yang dia nggak bisa mengontrol emosi dan tubuhnya untuk selalu bergerak gitu. Logikanya anak ini harusnya nggak bisa masuk universitas normal. Tapi dia sekarang masuk universitas normal dan berprestasi gitu. Jadi substansinya secara ibu bapak mau melakukan usaha, jadi ranah kita itu di do the best yang bisa kamu lakukan, tapi hasilnya lepasin aja gitu. Hasilnya kita nggak usah memegang pada hasil. Lakukan yang terbaik tapi ngalir aja gitu. Ngalir aja bagaimana hasilnya, karena anak itu sendiri kan sebetulnya udah sempurna dalam ukurannya sebetulnya. Udah sempurna dalam ukuran proses penciptaannya dia gitu. Mm-mm. Nasib anak ini seperti apa, kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah memprediksi bakal begini nih anak. Tapi secara sisi kita merencanakan, mengupayakan, terus mengikhtiarkan dari sisi manusia secara maksimal itu harus gitu. Tapi kembali lagi, secara hasil nggak usah melekat. Mm. Secara hasil lepasin aja. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipengenin gitu. Lepasin aja. Contoh ya Mas, contoh. Kemarin tuh aku sempet jalan di kota Bandung tuh ada satu apartemen. Satu apartemen di Bandung, Landmark Resident kalau nggak salah. Pas aku main ke sana, ih ini kok lucu banget ya, satu apartemen ini kok apa swimming poolnya, kolam renangnya itu kolam renang Olympic size, Mas. Kolam renangnya panjang banget, bahkan hotel bintang 5 di Bandung aja nggak punya kolam renang kayak gitu, gitu. Mm-mm. Lalu Mm-mm. aku iseng-iseng gitu, aku apply ah pengen gitu. Tapi aku cuma sekedar pengen,
Tapi aku melakukan bibit amal soleh, Mas. Jadi teman-teman yang ada kendala sesuatu tentang rumah, aku bantuin, aku dedikasikan, aku play aja gitu. Sedangkan ada satu unit yang memang aku suka, itu unit itu tuh kayak udah sold out gitu lah. Udah sold out, udah terjual karena posisinya bagus gitu. Dan apartemen itu lobbynya bagus kayak lobby hotel. Terus ada gym, ada segala macam. Keren lah kalau menurut aku. Saat itu ada sebuah keinginan, ih seru juga ya kalau suatu saat nanti podcast di sini nih sama Mas Hendra gitu. Mm-mm. Nggak hanya di Jakarta aja, Mas Hendra bisa mampir di sini nih gitu. Keinginan, aku play, aku booking fee, tapi hasilnya aku lepasin. Bodo amat, nggak dipikirin. Mm-mm. Dapet gitu. Jadi Mm. serunya tuh maksudnya sebetulnya hidup ini tuh udah dibikin enak, nyaman, simple, seru. Kalau seandainya kita mengerti gitu, ada ranah kita, Mas. Ada ranah kita itu ranah kita tuh ranah menerima, ranah mengalirkan, ranah enjoy, dan ranah pahami pola pattern tubuh kamu. Atau kalau yang di luar tuh dikenal apa? Pas grade ya, yang di luar. Pola pattern tubuh kamu tentang menyimpan semua cerita gitu. Cerita sedih, marah, takut. Nah, yang itu tuh cerita sedih kamu, takut, bingung, khawatir kamu itu, pola-pola itu kan pola-pola yang itu bukan sejatinya kamu dalam dalam kelimpahan dan tanpa batas gitu. Pola-pola yang tidak sejalan dengan sejatinya kamu, yaitu kamu harus sambut dan terima, lalu izinkan cinta itu melarutkan. Jadi tugas utama kita tuh sebetulnya sangat simple. Syukuri aja nafas, sadar nafas syukur. Di titik kamu sadar nafas syukur, kamu terkoneksi bahwa kamu ada di dalam yang tanpa batas ini. Di titik kamu sadar bahwa kamu larut bersama yang tanpa batas ini, di titik ini kamu ada power gitu loh. Ada power bahwa kamu menjalani ini nggak sendiri, kamu bersama yang tanpa batas ini. Nah, terlepas dari apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu harapkan, ya udah set goal boleh, tapi lepasin gitu. Hasilnya lepasin aja. Karena ranah kita hanya ranah menerima, bersyukur, lalu blend sama itu, connecting sama itu, bersatu dengan energi itu. Karena kita sebetulnya hanya ruang di mana aliran itu mau hadir di dalam kita gitu istilahnya. Dan kita ada di dalam dia juga. Selebihnya ya udah lepasin. Tapi kalau aku lihat Mas, pola hampir rata Mas. Hampir rata pola anak-anak Bandung Revolution. Kalau tadi Mas Hendra ditanya ya, dari yang manifest sama nggak manifest banyak mana? Masih banyak yang belum manifest Mas, jujur. Masih banyak yang belum manifest gitu. Karena manifestasi itu Mas, butuh kesadaran Mas. Butuh kesadaran untuk aware dia siapa. Ini yang belajar masih ada yang belum sadar dia siapa. Jadi dia masih megangin terus eh, identitas lamanya dia tentang mental victim. Dia yang merasa jadi korban, dia yang masih kekurangan. Biasanya kalau masih megangin itu masih agak susah gitu untuk manifestasi yang dia mau. Tapi hampir rata-rata teman-teman yang udah belajar Abundant Revolution, dia udah ketemu sama kenyamanan, kebahagiaan, dan nggak terlalu atraktif, reaktif terhadap realita yang terjadi gitu. Tapi untuk manifestasi finansial, materi, dan lain-lain sepertinya on the way, teman-teman. Tapi kalau aku lihat dari semua rata-rata Abundant Revolution itu yang pada berhasil, dia mengkombinasikan Mas antara rasa syukur, penerimaan dan tabungan semesta. Hampir semua itu terjadi lewat banyaknya kesadaran yang dia hadirkan dalam kehidupan dia untuk mulai mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Aku lihat polanya seperti itu, yang dominan di teman-teman semua. Jadi makanya nanti Mas Hendra, pada saat kita mau kelas di Bali ya, di batch 20, kita kan mau ada kasih materi baru tentang Scraft ya. Akan ada materi baru tentang Scraft, dan kita juga akan menceritakan itu di kelas Bandan Revolution Offline, batch 20 di Bali. Dan ini akan kita ceritakan lebih dalam. Ini lebih ke tambahan materi soal pola manifestasi yang betul-betul
powerful sekali untuk dijalanin sama teman-teman. Baik nanti yang di kelas pagi, kalau kelas pagi udah pasti kenyang lah. Dia 3 jam